Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, siswa-siswi min 1 Madiun yang solih-solihah, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan magfirah ini. Untuk mengisi kegiatan luang sore anak-anak, Ibu akan mengisi kuliah Ramadan Sahabat Nabi. Kali ini Ibu akan mengisahkan tentang kisah seorang marbot masjid perempuan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marbot masjid adalah orang yang pekerjaannya mengurus masjid. Pada masa Rasulullah SAW, pekerjaan mengurus masjid dilakukan oleh seorang laki-laki. Tapi justru di masa Rasulullah ini ada seorang perempuan yang mengurus masjid di Masjid Nabawi. Orang-orang menyebutnya dengan panggilan Ummu Mahjan. Untuk melaksanakan tugasnya, Ummu Mahjan sangat rajin sekali membersihkan dan menyapu Masjid Nabawi. Dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dikisahkan bahwa ada seorang perempuan hitam yang bernama Ummu Mahjan sebagai marbot masjid. Pekerjaan ini dinilai pekerjaan yang tidak bergengsi, tapi justru Rasulullah sangat memuliakan pekerjaan sebagai marbot masjid ini. Ummu Mahjan sangat rajin sekali membersihkan masjid ini setiap hari, dan pada suatu hari Ummu Mahjan sakit. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jika ia meninggal dunia, jangan kuburkan ia sebelum aku menyolatkan dia. Beberapa hari setelah ia sakit, akhirnya ia meninggal dunia. Para sahabat pun langsung menuju ke kediaman Rasulullah. Tapi ternyata setelah sampai rumah Rasulullah sudah terlelap. Akhirnya para sahabat pun tidak mengabarkan kematiannya Ummu Mahjan kepada Rasulullah. Akhirnya para sahabat pun langsung menguburkan Ummu Mahjan. Alasan lainnya, para sahabat tidak mengabarkan kepada Rasulullah karena ia hanya bekerja sebagai mengurus masjid, membersihkan masjid, dan dianggap sebagai orang yang tidak penting. Beberapa hari kemudian Rasulullah tidak pernah melihat lagi perempuan yang membersihkan masjid itu. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun menjawab, Ummu Mahjan telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Rasulullah SAW pun kaget mendengar berita tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Kemudian para sahabat pun menjawab, maaf ya Rasul, kami takut mengganggu istirahat engkau. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, coba tunjukkan
di mana letak kuburannya. Lalu para sahabat pun mengantar Rasulullah ke makam Ummu Mahjan tersebut. Sesampai di makam Ummu Mahjan, Rasulullah SAW berdiri dan melaksanakan sholat gaib kepada Ummu Mahjan tersebut. Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi dengan kegelapan pada para penghuninya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cahaya kepada mereka karena sholat yang aku dirikan kepada mereka. Dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmahnya, yaitu yang pertama, pekerjaan mengurus masjid tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, tapi pada masa Rasulullah bisa dilaksanakan oleh seorang perempuan. Pekerjaan mengurus masjid itu juga pekerjaan yang mulia. Yang kedua, yaitu Rasulullah sangat memuliakan orang yang melakukan pekerjaan mengurus masjid. Ini terbukti dari sifat beliau yang akan menghapuskan kasta, meskipun dia seorang perempuan hitam. Karena pekerjaannya mengurus masjid itu, Rasulullah sangat memuliakannya. Rasulullah juga akan menghapus kasta dari budaya bangsa Arab. Orang yang berkulit hitam di bangsa Arab dianggap sebagai kasta yang rendah. Rasulullah juga mengajarkan asas persamaan. Semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Yang ketiga, yaitu sholat yang didirikan Rasulullah atas Ummu Mahjan adalah sebuah penghargaan kepada Ummu Mahjan karena keistiqomahan dan keikhlasannya dalam mengurus masjid. Sungguh beruntung sekali Ummu Mahjan disolati Rasulullah. Sekian kisah Ummu Mahjan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.